وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa di majelis di Masjid An-Nur, membuka kembali lembaran-lembaran kisah kehidupan manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rahmat yang Allah berikan bagi alam semesta, yang mengeluarkan peradaban manusia dari gelapnya kebodohan jahiliyah menuju kepada terangnya peradaban Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan ada satu hal yang perlu kita ketahui tentang nabi dan rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia yang Allah utus untuk menjadi panutan, teladan, dan role model bagi manusia dalam setiap permasalahan kehidupan dunia ini. Tidak ada satupun masalah yang dihadapi manusia melainkan pernah ada pada Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing mereka di dalam menghadapi masalah tersebut, agar manusia-manusia yang hidup setelahnya mengambil pelajaran dari Nabi dan Rasul tersebut. Kalau kita berbicara tentang bagaimana ujian kemiskinan, maka tidak ada yang pernah mengalahkan kemiskinan Nabi Ayub. Tapi bagaimana kemiskinan yang menimpa Nabi Ayub tidaklah menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah pernah berikan ujian kekayaan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun semisal ujian tersebut, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Allah berikan bimbingan kepada Nabi Sulaiman sehingga kekayaan yang ada padanya tidak melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tentang masalah-masalah yang lain, semuanya pernah Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul, lalu Allah berikan taufik kepada Nabi dan Rasul tersebut untuk melewati ujian-ujiannya dengan cara terbaik. Lalu Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi." Mereka itulah manusia-manusia yang telah diberi bimbingan, yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah apa yang dahulu dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Itulah Nabi dan Rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup kenabian dan kerasulan dengan satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan terbaik bagi kalian. Maka inilah alasan kita belajar as-sirah nabawiyah. Dengannya kita bisa mengenal lebih dalam tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Karena mustahil seorang bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia tidak pernah baca sejarahnya, ia tidak pernah baca dan pelajari hadis-hadisnya. Lalu bagaimana dia bisa mengatakan mengikuti Nabi kalau dia tidak pernah mempelajarinya? Ini seperti ucapan seorang penyair, "Kullu yad'i waslan bi Lailah wa Lailah la tuqirru bidzak." Semua orang mengklaim memiliki hubungan spesial dengan Laila, tapi Laila tidak pernah merasa memiliki hubungan spesial dengan mereka. Baik, kita sudah sampai pada tahun ke-7 Hijriah. Perjalanan yang sangat panjang. Tahun ke-7 Hijriah kita sudah bahas peristiwa besar yang terjadi, yaitu peristiwa perang Khaybar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya mendatangi Khaybar, mengepungnya hingga mereka kelaparan
Lalu mereka pun mulai menyembelih keledai. Dan keledai itu sangat tidak enak katanya, amis. Tapi mereka terpaksa memakannya karena sudah tidak ada lagi makanan. Hingga akhirnya Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengonsumsi daging keledai al-ahliyah, keledai yang digunakan sebagai hewan tunggangan atau hewan untuk kebutuhan pengairan, ataupun hewan keledai yang hidup bersama seorang di lingkungannya, kecuali keledai yang sifatnya wahsh, keledai yang hidup liar di gurun mungkin, seperti al-himar wahshi, seperti zebra misalnya. Nah ini masih halal, kecuali zebra yang kita temukan di jalan-jalan itu tidak boleh dimakan ya, zebra cross ya. Baik, pada saat itulah diharamkan Nabi SAW an lahmi humuril ahliyah, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Juga Nabi SAW pada tahun ini mengharamkan nikahul mut'ah, diharamkan nikah mut'ah yang sebelumnya diizinkan namun diharamkan. Dan begitulah di dalam syariat kita ada namanya an-nasikh wal mansukh. Ada hukum-hukum di awal Islam yang tidak boleh lalu kemudian boleh, ada yang dahulu boleh lalu kemudian tidak boleh. Dan ini tidak hanya terjadi dalam Islam tapi juga dalam syariat umat-umat terdahulu, seperti yang Allah sebutkan tentang Nabi Yaqub alaihissalam di dalam surat Al-Imran, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Dahulu begitu tingginya kedudukan Yaqub alaihissalam, atau yang dijuluki dalam bahasa Ibrani dengan nama Israel, Allah berikan otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan pada Yaqub hingga turun Taurat, yaitu sampai diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Barulah diharamkan hal-hal yang sebelumnya dihalalkan, seperti misalnya pernikahan seorang laki-laki di dalam rumah tangganya yang dilakukan oleh Yakub. Ia poligami dengan istrinya adik kakak, anak dari Laban bin Bituail. Ini Laban bin Bituail adalah saudara dari ibu Nabi Yakub. Jadi nikahi sepupunya, adik kakak. Itu boleh dahulu hingga akhirnya diharamkan setelah diturunkan Taurat. Dan di dalam syariat Al-Quran, syariat Nabi kita Muhammad SAW, Allah berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan kalian wahai para laki-laki, kalau seorang berumah tangga, untuk menggabungkan dua orang adik kakak, kecuali kalau seandainya dia menikahi misalnya seorang wanita, ia cerai atau wanita itu meninggal, lalu dia menikah lagi dengan saudarinya, saudari wanita tersebut, itu boleh. Tapi menggabungkan dalam satu rumah tangga ini tidak boleh. Begitu juga banyak hal yang sudah kita sebutkan pada permulaan perang Khaybar, hingga akhirnya Nabi SAW memberikan bendera komando peperangan pada saat itu kepada Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya dipegang oleh Abu Bakar, tapi ternyata tidak berhasil untuk mengalahkan pertahanan penduduk Khaybar. Mereka Yahud yang ada di Khaybar, yang sebelumnya kita sudah sebutkan diusir dari Bani Nadir pada tahun ke-4 Hijriah. Lalu dipegang oleh Umar bin Khattab, juga tidak berhasil menembus pertahanan orang-orang Khaybar. Dan terakhir Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, di suatu malam genap 30 hari mereka mengepung Khaybar namun tidak berhasil.
Nabi SAW mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan bendera komando ini kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Melalui orang inilah Allah akan berikan kemenangan bagi kita. Maka kata para sahabat, kata Salim bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka hampir seluruh sahabat gak ada yang tidur malam itu, karena mereka semua berharap untuk diberikan bendera tersebut. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib sedang mengeluhkan sakit mata hingga beliau tengah datang ke Khaybar. Lalu beliau melihat dirinya, kok bisa Rasulullah pergi berjihad dan aku tidak ikut? Maka segera beliau menyusul Rasulullah SAW. Ketika keesokan harinya, waktu pagi datang, para sahabat berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW menanyakan siapa yang akan diberikan bendera tersebut. Semua ingin diberikan. Lalu kata Nabi SAW, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Mereka pun mengatakan, huwa yashtaki ainai. Beliau sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW meminta untuk memanggilnya. Setelah datang, fabasaqa ala ainaihi fabari ka'an lam yakun bihi waja'. Maka Rasulullah SAW memberikan sedikit air liurnya yang berkah di mata Ali bin Abi Thalib yang sakit. Seketika itu beliau mendoakannya dan langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit itu sebelumnya. Dan ini barakah, keberkahan yang Allah berikan pada zat Nabi SAW yang tidak dikiaskan dengan selainnya. Karena Rasulullah SAW Allah berikan berkat dengan nas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Adapun selain Nabi tidak ada nas yang menyebutkan ia memiliki berkah. Dan berkah itu ada dua jenis, barakatun dzatiyatun muntaqilah dan barakatun dzatiyatun ghairu muntaqilah. Ada berkah pada suatu objek, namun keberkahan ini tidak berpindah. Dan ada keberkahan pada berbagai macam objek yang Allah berikan dan keberkahannya itu bisa berpindah. Di antara objek yang Allah berikan keberkahan namun tidak berpindah adalah keberkahan malam hari ketika Allah memperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah sebutkan alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitar Baitul Maqdis. Seorang yang datang ke Baitul Maqdis maka di situ ada keberkahan. Lalu apakah dia ketika datang ke tempat tersebut maka akan berpindah keberkahannya? Tidak, dia datang di tempat yang berkah. Begitu juga Al-Hajarul Aswad. Hajar Aswad, Hajarul Mubarak, batu yang berkah. Tapi apakah ketika seorang menciumnya lalu tiba-tiba berkah tersebut berpindah ke tubuh orang tersebut? Enggak. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, setiap kali beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, inni la a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa', walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalani ma yuqabbiluka ma qabbaltuk. Wahai batu Hajar Aswad, aku tahu engkau itu cuma batu, tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa menolak keburukan. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan pernah menciummu. Jadi seorang mencium Hajar Aswad karena Rasulullah menciumnya, bukan karena keberkahan Hajar Aswad ini akan berpindah. Ini yang banyak tidak dipahami orang, sampai-sampai bukan Hajar Aswadnya doang yang dipaksa-paksain, sampai kiswa Ka'bah.
Ada salah satu jamaah haji kita digunting kiswah Ka'bahnya, digunting, disimpan. Buat apa? No, ada tukang jahitnya, itu biasanya ada bekasnya di situ. Akhirnya ditangkap oleh otoritas Arab Saudi, karena Arab Saudi tentunya mereka selalu memberikan edukasi kepada kaum muslimin. Tujuannya bukan untuk menyakiti orang ini, tapi untuk memberikan pendidikan. Hal itu nggak bermanfaat. Ngapain yang gunting kiswah Ka'bah? Banyak kok kiswah bekas itu setiap tahun diganti. Subhanallahiladzim. Ini kita muslim butuh untuk pendidikan. Kita butuh baca sirah untuk kita lihat bagaimana sih Rasulullah mengamalkan Islam ini. Karena sekarang yang kita rasakan, Islam hanya seakan-akan nama, identitas, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Lalu Ali bin Abi Thalib pun sembuh dan beliau mulai memimpin peperangan. Yang pertama kali beliau hadapi adalah Marhab, yang kita sudah sebutkan sebelumnya telah berhasil membunuh Amir ibn al-Aqwa, yang beliau wafat radhiyallahu anhu, mati syahid. Ketika keesokan harinya bendera sudah berada di Ali bin Abi Thalib, keluar kembali Marhab ini di benteng yang namanya Benteng Naim. Marhab pun seperti biasa berteriak dengan membawakan syair-syair untuk membangkitkan semangat dalam peperangan. Dia mengatakan, qad alimat Khaybar anni marhabu syakis silahu batalun mujarrabu idal hurub aqbalat talahhabu. Semua orang Khaybar telah mengetahui akulah Marhab, seorang yang sangat pandai memainkan pedang, dan jika perang itu sudah datang, dia akan datang dengan tubuh yang menyala-nyala, artinya menyombongkan semangat dan kekuatan. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib dengan membawakan syair-syairnya juga. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah ufihim bis-sa'i kayla as-sandarah idza al-luyus aqbalat kal-qasrah. Semua orang sudah tahu akulah yang dinamakan oleh ibuku dengan Haidarah. Haidarah itu seperti singa, Ali bin Abi Thalib. Dan kalau memang Marhab ini ingin menantang untuk berduel, dia telah mendapatkan orang yang akan memberikan timbangannya sangat utuh dan tidak akan mengurangi sedikit pun timbangan. Artinya bahasa kiasan, sebuah metafor untuk menjelaskan inilah musuhmu wahai Marhab. Mulailah hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil menaklukkan Marhab dan mati saat itu Marhab. Dibukalah, ditaklukkan Hisn an-Naim, benteng Naim ini. Lalu satu persatu ada 8 benteng yang sudah kita sebutkan nama-namanya di dalam Khaybar ini, semuanya ditaklukkan. Ketika semuanya sudah takluk, datanglah Ibnu Abi Huqaiq, salah seorang petinggi Khaybar. Nama lengkapnya jadi ada 2, ada Salam ibn Abi Huqaiq dan ada Kinana ibn Abi Huqaiq. Kinana ibn Abi Huqaiq ini masih pengantin baru pada saat itu, dengan istrinya yang bernama Sofia bintu Huyai ibni Akhtab. Sofia bintu Huyai ibni Akhtab. Akhirnya ketika ia melihat Yahud sudah terdesak, ia pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin kita melakukan diplomasi untuk membahas tentang penyelesaian perang ini. Kami sudah tidak mungkin lagi untuk melawan kalian. Ayo kita menuju ke meja diplomasi. Mulailah Ibni Abi Huqaiq menawarkan, wahai Muhammad, kami tidak akan memerangi kalian lagi, maka tolong lindungi darah kami, nyawa kami. Sebagai kompensasinya, semua harta milik Khaybar menjadi milik kalian, ghanimah. Tapi
biarkan kami dan keturunan kami selamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima penawaran ini dan mengusir Yahudi Khaybar dari Khaybar dengan tidak membawa harta kecuali pakaian yang ada di tubuh mereka atau di atas panggulan mereka. Ketika mereka hendak keluar, mereka memberikan satu penawaran. Wahai Muhammad, nahnu a'lamu bi ardina bi Khaybar. Wahai Muhammad, kami adalah petani-petani yang lebih paham tentang bagaimana mengolah tanah Khaybar. Kalau engkau mengusir kami, mungkin orang-orang itu tidak akan mengetahui bagaimana cara bertani di Khaybar. Izinkanlah kami untuk tetap tinggal di Khaybar, dan sebagai kompensasinya kami bekerja untuk kalian dan berikan kepada kami setengah dari hasil panen. Akhirnya Nabi SAW melihat maslahat, dan begitulah agama kita selalu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Rasulullah mengatakan dan mengizinkan kepada mereka untuk silakan mereka menjadi petani, dan mereka akan memberikan setengah dari hasilnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bentuknya adalah mudharabah. Pertama, aset-aset di Khaybar tadi sudah berpindah tangan pada diplomasi tadi. Kemudian setelah itu terjadi transaksi untuk kerjasama memakmurkan lahan pertanian, dan hasilnya dibagi dua, sharing profit 50-50. Ini hukum syarikatul mudharabah di dalam Islam, dan itu boleh dengan beberapa catatan. Catatan diantaranya adalah modal harus diberikan di awal. Modal harus diberikan di awal. Kemudian kedua, keuntungan tidak boleh dari Rasul mal. Keuntungan tidak boleh persentasi dari modal. Misalnya dia ngasih modal 500 juta. Kemudian sang investor itu mengatakan, ayo kita mudharabah, cukup saya 10% dari 500 juta tiap bulan. Ini nggak boleh. Karena kalau seperti itu berarti dia mendapatkan keuntungan yang terjamin. Berarti itu bukan sharing profit, bukan sharing dari keuntungan, tapi sharing dari modal. Dan ini lebih mirip kepada utang. Lebih mirip kepada utang, yaitu dia mendapatkan keuntungan dari dana yang dia berikan. Harusnya dia mendapatkan keuntungan dari hasil keuntungan dana yang dia berikan. Nah, itulah mudharabah. Itu beberapa poin mudharabah, dan ini berlaku pada hukum jual beli saham. Hanya saja hati-hati dalam jual beli saham, karena banyak perusahaan-perusahaan pemilik saham, mereka mengambil dari dana yang masuk, kemudian disimpan dalam bentuk deposito di berbagai macam bank atau pinjaman-pinjaman yang mudah dicairkan, lalu hasil keuntungannya barulah dibagikan sebagai dividen. Ini haram, karena mereka bagi hasil dari riba, bukan dari keuntungan sektor real yang benar-benar di situ adalah pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Penduduk Khaybar pun mereka bekerja, dan setiap kali hasil panen mereka hasilkan bagi dua dengan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Umar, "Ma syabi'na." Selama kami hidup di Madinah, kami gak pernah kenyang. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami hasil dari Khaybar. Allahu Akbar. Begitu melimpahnya Khaybar. Dan memang Yahud itu terkenal dengan ilmu pertaniannya. Sampai hari ini ternyata mereka hebat. Ada salah satu produk melalui namanya seleksi genetika, bukan mutasi genetika, bukan GMO, genetic modification organism, bukan. GMO ini ada beberapa efek pada mutasi genetika. Jadi dalam biomolekuler
tubuh kita ini setiap saat melakukan yang namanya perbaikan helix DNA, ikatan-ikatan DNA yang terdiri dari 4 basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jadi setiap saat diperbaiki oleh satu protein yang namanya protein P53. Nah, ketika ada namanya GMO, adanya mutasi genetik, adanya hasil mutasi genetika ini ternyata mempengaruhi protein tadi di dalam merajut helix DNA manusia, sehingga bisa mengakibatkan mutasi genetika yang jika ini tidak bisa diperbaiki akan menghasilkan sel kanker. Alhamdulillah. Poinnya, salah satu seleksi genetika yang dilakukan oleh Israel yaitu pada tomat. Tomat dulu kendala selalu dihadapi pada distribusi, kadang 2 pekan, 3 pekan, bahkan sampai 1 bulan, dan akhirnya membusuk di jalan. Mereka pun menemukan setelah melakukan sekian seleksi genetika secara alami, mereka dapatkan tomat yang bisa tahan setelah dipetik 1 bulan, nggak busuk, tanpa pengawet, tanpa formalin. Hanya ada satu kekurangannya, vitaminnya tidak ikut. Vitaminnya sudah sangat minim. Dan memang selalu seleksi genetika itu akan menghasilkan, meninggalkan gen-gen tertentu. Poinnya, Yahudi Khaybar pun mereka melaksanakan tugasnya dan selalu bagi hasil bersama kaum muslimin, dan kaum muslimin pun mulai merasakan kenyang setelah ditaklukkan Khaybar, hingga akhirnya di zaman khilafah Umar bin Khattab mereka diusir dari Khaybar. Kenapa diusir oleh Umar bin Khattab? Jadi ceritanya sebutkan Imam Ahmad rahimahullah. Suatu saat Abdullah bin Umar, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Miqdad bin Al-Aswad mereka pengen ngecek lahannya di Khaybar. Jadi selain lahan pertanian, para sahabat juga mendapatkan bagian saham lahan-lahan selain lahan pertanian. Umar dapat, Abdullah bin Umar dapat karena ikut, dan nanti kita sebutkan masing-masing. Ketika bertiga tadi datang ke Khaybar ingin mengecek lahannya sekalian, biasanya orang tuh safar untuk healing, ngecek lahannya, survei. Mereka nginep. Ketika nginep di malam hari, Abdullah bin Umar yang sedang tidur, tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat penginapannya dan membuat sendi di tangannya ini, mifsal, bergeser, atau yang disebut dengan disposisi di kaki dan tangannya. Langsung kaget Miqdad bin Aswad dan juga Zubair bin Al-Awwam, segera berteriak, orang tersebut kabur, tidak ditangkap pelakunya. Lalu disampaikan peristiwa ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang diusirin anak khalifah. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke Khaybar mengumpulkan Yahud. Ya ma'asyarul Yahud, wahai orang-orang Yahud, aku sudah tahu tidak ada yang melakukan ini kecuali kalian. Dan ini naqdun lil ahdi wal mitsaq. Dan apa yang kalian lakukan kepada seorang muslim ini adalah bentuk membatalkan perjanjian, melanggar perjanjian. Maka silakan keluar dari Khaybar. Mereka pun mengatakan, wahai Khalifah, apakah engkau ingin melanggar ucapan nabimu yang mengizinkan kami untuk tetap tinggal di Khaybar? Dia berhujjah dengan dalil. Yang berhujjah pada saat itu adalah Salam bin Mishkam atau Salam bin Mishkam. Apa kata Umar? Wahai Salam, apakah engkau lupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu, "Fakayfa bika idza ujlita min Khaybar?" Wahai Salam, bagaimana kiranya nanti kalau engkau diusir dari Khaybar? Apa kata Salam? Wahai Amirul Mukminin, itu kan Rasulullah bercanda ya. Itu Rasulullah bercanda. Akhirnya
diusirlah Khaybar, diusirlah Yahud dari Khaybar. Tapi itu di zamannya Umar bin Khattab nanti. Poinnya, mereka setelah itu hidup di Khaybar. Kita lanjutkan peristiwa perang ini. Setelah berhasil diplomasi ini selesai, kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah. Salah satunya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada sahabat yang lain juga. Tapi kita ingin mengambil satu ibrah dari hartanya Umar di Khaybar. Ketika Umar mendapatkan lahan, Umar ini mindsetnya itu bukan lagi mindset ngejar dunia. Beliau udah khatam dengan dunia. Beliau pun datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar walam yakun limanun anfas minha. Ini di Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, engkau tahu aku dapat bagian saham lahan di Khaybar, dan belum pernah aku memiliki lahan sesubur itu. Bagaimana menurutmu, hai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan lahan ini? Nabi SAW mengerti mindset Umar. Kata Nabi SAW, halla habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Wahai Umar, kenapa engkau tidak kunci kepemilikannya hanya untuk Allah dan engkau bersedekah dengan hasilnya? Artinya, jadikan lahanmu sebagai wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Wahai Umar, jadikan kepemilikannya kembali kepada Allah. Tidak bisa diwarisi keturunanmu, tidak bisa dijual, dan tidak bisa dihibahkan. Tetap ada lahan tersebut dan tidak akan pernah berpindah tangan lagi karena kepemilikannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan waqfun lillah. Namun wahai Umar, sedekahkan apa yang dihasilkan oleh lahanmu. Jika ditanam kurma atau sayuran, setiap kali hasil panennya maka digunakan untuk bersedekah, bukan diambil lagi oleh pewakafnya. Maka Umar pun mewasiatkan, semua hasil dari panen lahanku fisabilillah, untuk ibnu sabil, untuk tamu yang datang, dan juga bagi pelaksananya, petani dan seterusnya, mereka memakan bil ma'ruf, memakan menggunakan sesuai biaya operasional yang dibutuhkan. Nah, inilah asas dalil terkuat tentang wakaf produktif di dalam Islam. Ini dari tanah Umar yang ada di Khaybar. Seorang misalnya punya lahan, dia bangun kontrakan 40 pintu misalnya, lalu dia wakafkan. Anak-anaknya semua alhamdulillah udah punya kehidupan masing-masing, dia wakafkan untuk bekalnya dia di akhirat kelak. Maka kontrakan tersebut tetap dikenakan biaya. Orang yang mau nginep di situ, orang yang mau kontrak di situ bayar. Tapi semua hasil pembayaran biaya kontrakan ini tidak dipakai untuk kebutuhan komersil, tapi benar-benar dipakai untuk, pertama, biaya operasional, kemudian biaya maintenance, lalu dipakai untuk sesuai wasiat wakaf. Dia ingin berikan untuk pesantren, untuk masjid, atau untuk membiayai anak-anak tahfidz, mahasiswa yang ingin melakukan riset misalnya, mahasiswa yang ingin melakukan melanjutkan pendidikan di luar negeri misalnya, itu boleh semua. Semua wujuhul khair, semua amalan-amalan kebaikan bisa ia wasiatkan, dan nazirnya yang menerima amanah wakaf ini, dia tidak boleh melakukan apapun kecuali sesuai isi wasiat dari wakaf. Kata para sahabat, sejak Rasulullah mengatakan itu, bahwasanya masih ada amalan yang bisa didapatkan seorang walaupun setelah ia meninggal, tidak ada seorang pun sahabat yang memiliki harta melainkan dia pasti memiliki wakaf produktif. Ini manusia-manusia cerdas yang mereka simpan hartanya di langit, karena untuk anak dan istrinya setelah mereka meninggalkan warisan yang cukup, anak istrinya juga sudah punya rezeki masing-masing. Tapi dia udah banting tulang, peras keringat, ngumpulin aset tersebut, kadang membuat dia tidak sempat belajar agama. Sampai usianya 50-60 tahun baca Qurannya masih belepotan.
sholatnya masih asal-asalan. Maka kalau dia sudah capek, banting tulang, peras keringat, nggak ada juga wakaf produktifnya, terus hidupnya untuk apa selama ini? Terus hidupnya untuk apa? Dia ngumpulin harta yang begitu banyak. Ketika ia meninggal, istrinya dapat 1/4. Setelah 4 bulan 10 hari nikah lagi dengan 1/4 duit dari suaminya. Berapa 1/4? Itu kalau nggak punya anak suaminya. Kalau misalnya suaminya meninggalkan dana 40 miliar, maka istrinya dapat 10 miliar. Nikah lagi dengan suaminya yang baru setelah 4 bulan 10 hari. Padahal harta itu dia yang capek, banting tulang peras keringat. Maka kata para sahabat, dahulu tidak ada seorang pun sahabat yang memiliki harta lalu meninggal kecuali dia punya wakaf produktif. Nah, maka kita harus jadi gini, kita ngumpulin duit untuk menafkahi anak istri, memberikan jaminan mereka untuk tidak meminta-minta, lalu kita pun memiliki target untuk memiliki minimal 1 wakaf produktif. Entah itu kontrakan, entah itu bangun hotel, entah itu bangun sebuah tempat yang mubah yang nanti hasilnya setelah dikomersilkan hasilnya digunakan untuk sedekah yang terus mengalir. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika seorang meninggal maka seluruh amalannya terputus kecuali 3. Di antaranya sedekatin jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Atau mungkin dia mengeluarkan biaya untuk gali sumur. Dia cari itu daerah Cianjur tuh, ada beberapa daerah yang susah. Di sana udah titipin duit. Atau namanya pipanisasi. Ada sebagian pesantren yang di gunung-gunung, mereka nggak bisa pakai sumur bor, mereka harus ambil dari mata air. Hanya sayang teknologi mereka masih lama, pakai pipa paralon. Yang usianya cuma 5 tahun tuh udah lapuk. Nah, ganti, wakafkan untuk menggunakan pipa yang namanya HDPE. Itu usianya 50 tahun lebih. Pipa hitam yang biasanya dipakai di penggalian-penggalian yang bikin macet di jalanan. Nah itu pakai, beli pipa itu, wakaf berapa sih? Murah. Itu yang 1 inci, wah jadi tahu nih harganya. Yang 1 inci itu dulu sebelum ditutup Selat Hormuz 700.000 per roll, panjangnya 100 meter. Kita sedekahkan 10 roll cuma 7 juta, tapi Masya Allah manfaatnya luar biasa. Dan sedekah terbaik saqiyul ma, kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik memberikan air. Seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Allah, karena sebenarnya bukan memberi minumnya, tapi apa yang ada di dalam hati, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wakaf produktif. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya target. Gak harus wakaf itu bangun masjid, gak harus. Tuh di depan Masjidil Haram ada namanya clock tower, Zamzam Tower. Itu tertulis besar di depannya, Waqfun lil Malik Abdul Aziz. Itu wakaf untuk Raja Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman. Kok bisa wakaf padahal nyewa di situ? Itu kalau Ramadan 1 malam berapa? Bisa 10 juta lebih. Anda nggak pernah sih. Itu kalau semalam itu luar biasa. Tapi itu wakaf. Loh kok gimana sih wakaf tapi kita bayar? Iya, wakaf. Anda bayar, nanti hasil yang Anda bayarkan setelah dikurangi biaya operasional, maka biaya maintenance dipakai untuk menerangi setiap lampu yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu keren. Itu manusia-manusia yang cerdas, yang mereka kerja banting tulang di dunia ini untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain yang akan melupakannya hanya dalam hitungan hari, hitungan tahun. Kita di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, yang akan tersisa hanya nama yang sempat tergores di album keluarga. Setelah anak kita berganti cucu, mungkin mereka udah gak ingat kita. Selesai. Terus kemana? Dulu keringat yang kita kucurkan,
untuk mengumpulkan aset itu. Rumah kita hari ini, wallahi yakinlah, setelah 100 tahun nanti mungkin orang-orang yang udah gak kita kenal sama sekali, yang tidak pernah terbesit di benak mereka tentang nama kita, akan menempati rumah tersebut. Tapi bukan berarti ini kita tidak menyiapkan bekal untuk keluarga. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, "Innaka intadara ahlaka aghniya khairun min an tadarahum fuqara yatakaffafuna an-nas." Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal, dia mewakafkan seluruh hartanya. Ya Rasulullah, inna li ibnatun wahidah wala yarithuni dhu malin wala yarithuni illa ibnatun wahidah. Ya Rasulullah, aku ini seorang yang kaya dan tidak ada ahli warisku kecuali satu orang anak perempuan. Boleh enggak aku wakafkan seluruh hartaku? Kata Rasulullah, jangan. Setengahnya, wahai Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau sepertiganya? Ats-tsuluts was-tsuluts katsir. Boleh, sepertiga ini maksimal. Bukan dianjurkan, lebih dikit dari itu lebih baik. Sepertiga ini mentok maksimal. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, kalau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin meminta-minta kepada orang lain. Jadi di sini butuh yang namanya ilmu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita capek banting tulang peras keringat, kita tidak dapatkan manfaatnya, tapi jangan juga kita meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah, meminta-minta, memelas-belas kasih dari orang lain. Nah, akhirnya takluklah Khaybar. Penduduknya berpindah dari sebelumnya sebagai pemilik utuh lahan tersebut, mereka menjadi mudharib, mereka menjadi pekerja yang harus bekerja, dan setengah dari hasil yang mereka dapatkan dibagikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikumpulkan harta Khaybar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Kinana ibni Abi Huqaiq. Ini suami dari Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ketika itu Rasulullah SAW menanyakan tentang harta yang dahulu dibawa oleh Huyai bin Akhtab ketika meninggalkan Bani Nadir. Jadi kan kita sebutkan pada tahun keempat Hijriah, Allah menurunkan surat Al-Hasyr yang isinya pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah, dikarenakan mereka ingin membunuh Nabi SAW. Ketika diusir, Yahudi Bani Nadir ini petingginya adalah Huyai bin Akhtab. Mereka membawa harta yang bisa dibawa oleh onta-onta mereka. Ketika harta itu sampai di Khaybar, ternyata disembunyikan oleh Kinana. Ketika Kinana bin Rabi' menyembunyikan harta ini, diinterogasi oleh Nabi SAW, di mana engkau simpan harta tersebut? Katanya, aku nggak tahu, wahai Muhammad. Lalu kata Rasulullah, wahai Kinana, bagaimana kalau aku cari dan aku temukan? Aku akan membunuhmu. Kata Kinana, silakan. Dicari oleh para sahabat, gak ketemu. Namun datang seorang Yahudi dari Khaybar. Mungkin ada masalah kali dengan Kinana ini, makanya hati-hati punya masalah dengan orang lain. Datang Yahudi ini, wahai Muhammad, aku tahu di mana dia simpan. Tuh Kinana selalu setiap pagi mendatangi ada satu tempat, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu di situ. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengeceknya. Setelah digali, benar ditemukan harta yang ditimbun oleh Kinana ini yang dahulu diambil dari hartanya Huyai bin Akhtab. Akhirnya dibunuhlah Kinana ibn Rabi' dikarenakan dia dahulu membunuh ketika perang. Jadi ada beberapa sahabat yang terbunuh. Salah satunya itu Mahmud ibn Salamah, saudara dari Muhammad ibn Salamah, dibunuh dengan dijatuhkan roha. Roha itu penggiling gandum yang terbuat dari batu, dijatuhkan dari atas benteng mengenai kepala Mahmud ibn Salamah, meninggal. Maka Rasulullah berikan Kinana bin Rabi' tadi kepada Muhammad ibn Salamah, saudara yang dibunuh, dan dia pun melakukan qisas.
membunuh orang yang membunuh saudaranya. Di sisi lain, ketika Rasulullah telah berhasil menaklukkan Khaybar, datang rombongan Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah. Jadi kan kita sebutkan pada tahun kelima kenabian, 8 tahun sebelum hijrah, ketika kaum muslimin tertindas di Mekah, Rasulullah mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Dan Ja'far salah satu rombongan tersebut. Mereka baru berjumpa dengan Rasulullah lagi setelah perang Khaybar ini tahun ke-7. Rasulullah masih di Khaybar, datang rombongan Ja'far bin Abi Thalib berbarengan dengan rombongan Abu Musa al-Ash'ari yang datang dari Yaman. Jadi ceritanya, pada saat itu Abu Musa al-Ash'ari ingin datang ke Madinah karena mendengar Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Ketika naik kapal, angin justru membuat kapal mereka nyasar dan akhirnya berlabuh di Habasyah, di Ethiopia. Akhirnya berjumpalah dengan Ja'far bin Abi Thalib dan mereka diceritakan oleh Abu Musa bahwasanya Rasulullah sudah berhijrah. Mereka pun mulai mempersiapkan perahu untuk mendatangi Madinah. Dan akhirnya ketika mereka sampai di Madinah, berbarengan Rasulullah masih di Khaybar. Ketika mereka datang, mereka pun diberi saham, diberi bagian dari ghanimah. Dan inilah kata Rasulullah, "Ma la adri bi ayyihima afrah." Aku tidak bisa bayangkan, ini aku bergembira karena Khaybar ditaklukkan atau karena datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini adalah seorang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Wajahnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Hanya sayangnya Ja'far datang tahun ke-7 Hijriah. Tidak lama nanti di tahun ke-8 Hijriah pada perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Thalib ini akan gugur dalam perang tersebut. Kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Nah, baik, karena waktu ini sudah habis, kita kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Masih ada beberapa kisah sebenarnya tentang Rasulullah diracun, diberikan hadiah kambing, Rasulullah menikahi Sofia, tapi nanti kita sebutkan insyaallah pada pertemuan berikut. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita semakin puas dan semakin pusing tentunya ya. Dari 7 terus kemudian kembali lagi dari perang Habasyah dari 8 tahun sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, wah, pusing dia. Ada? Baik. Menambah pusing kali ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ana mau tanya, apakah di zaman Rasulullah itu menaklukkan musuh itu waktu zaman perang? Apa nggak ada cara lain? Gimana? Waktu zaman Rasulullah itu menaklukkan musuh Islam itu harus dengan perang. Baik. Apakah ada cara lain selain perang? Baik, Masya Allah. Apakah menghadapi musuh ini hanya dengan perang gitu ya? Baik. Di dalam Islam, Nabi SAW idza amara amiran ala sariyah awsahu bitaqwallah thumma amarahu bithalah. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika mengutus pasukan, kemudian dipilih pemimpinnya, komandannya, Rasulullah akan mewasiatkan kepada seluruhnya, pertama dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mewasiatkan 3 hal. Yang pertama, ud'uhum ilal Islam. Jangan terburu-buru langsung memerangi mereka, jangan. Tapi ajak mereka untuk masuk Islam. Fa'in qawila minka fadaka. Kalau seandainya mereka terima Islam, maka sudah selesai. Yang raja tetap raja, yang menteri tetap menteri, yang petani tetap petani. Islam bukan datang untuk berdesak-desakan dengan mereka memperebutkan dunia, enggak sama sekali. Apalagi memperebutkan jabatan, sama sekali tidak.
Tujuan jihad bukan membunuh orang kafir. Ini persepsi yang salah. Jihad bukan untuk membunuh orang kafir, tapi jihad tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah. Man qatal litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang, yang berjihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, dialah yang di jalan Allah. Jadi ketika mereka terima Islam, maka tujuan jihad sudah tercapai. Selesai. Kalau mereka tidak terima Islam, ia sudah tawarkan opsi yang kedua. Apa itu? Mereka tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin. Darah mereka akan dijaga, tidak boleh ditumpahkan. Harta mereka dilindungi, tidak boleh dirampas. Kehormatan mereka juga dijaga. Sebagai kompensasinya, mereka membayar jizyah, upeti setiap tahun. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangi orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam atau mereka membayar jizyah. Maka kalau mereka sudah nurut bayar jizyah, selesai, tidak perlu perang. Tapi kalau mereka menolak juga dan mereka hanya ingin berperang, ya sudah, tawakal Allah. Barulah di saat itu peperangan. Ketika perang pun Rasulullah wasiatkan, la taqtulu walidan wala dzurriyyah wala rahiban fi sawma'atih. Ketika kalian berperang, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak kecil, dan jangan pula seorang dewasa pendeta yang sedang beribadah di tempat ibadahnya. Yang dibunuh siapa? Yang memang menyerang kaum muslimin, yang mengangkat pedang senjata berhadapan dengan kaum muslim. Kalau sudah mengangkat senjata, walaupun perempuan, terpaksa harus dibunuh. Tapi kalau mereka tidak ikut-ikutan, maka tidak dibunuh. Nah, seperti itu konsep dalam Islam. Tujuan jihad bukan untuk membunuh orang kafir. Dari sini kita paham, bom bunuh diri bukan jihad. Bom bunuh diri bukan jihad. Belum orang kafir terbunuh, dia udah terbunuh duluan. Dan kita sudah bawakan kisah di pertemuan sebelumnya. Di perang Khaybar ini ada salah seorang yang berperang sangat hebat, tapi kata Rasulullah, huwa min ahli nar, dia adalah penduduk neraka. Para sahabat, kok bisa? Orang ini hebat berperang lawan orang kafir, tapi kata Rasulullah, dia ahli nar, penduduk neraka. Ada seorang sahabat yang mengikuti. Ternyata orang ini ketika luka, dia gak kuat nahan sakit lukanya, dan dia meletakkan pedangnya, ujungnya di atas dan pegangannya di bawah, lalu menempelkan di tubuhnya, bunuh diri. Nabi SAW mengatakan, ini hadis Anas bin Malik, akhbirin nas annahu la yadkhulul jannah illa nafsul mu'minah wa inna Allah yansur hadha ad-din wa rabbil rajulil fajir. Kabarkan kepada manusia, tidak akan masuk surga kecuali seorang yang beriman, dan Allah akan menolong agama ini walaupun dengan seorang yang kafir. Nah, demikian Allah. Baik, Ustaz, tadi sempat disampaikan ada Bani Nadir. Bani Nadir, saya lihat Bani Nadir ini agak lebih, mungkin setelah perang Khaybar ini lebih condong ke Rasul gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah posisi Bani Qainuqa dan posisi ada lagi Bani Quraidah. Nah, ini ketika Bani Nadir itu kemudian kayaknya agak lebih condong ke Rasul pada saat peperangan Khaybar ini. Nah, posisi Bani Quraidah dan posisi Bani Qainuqa itu seperti apa? Nah, Masya Allah, Anda tak kasih pusing lagi ya. Jadi setelah perang Badar tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, Rasulullah ketika pulang, beliau mengumpulkan Bani Qainuqa, karena Bani Qainuqa itu tinggal di dalam Madinah. Pasarnya tuh bareng dengan pasarnya kaum muslimin, sebelum kaum muslimin memiliki pasar sendiri. Ketika di pasar dikumpulkan, lalu Rasulullah mengatakan, ya masyarakat Yahud aslim, wahai orang-orang Yahud, masuk Islamlah, jangan sampai menimpa kalian sebagaimana menimpa Quraisy, yaitu kalah pada perang Badar. Apa jawaban mereka? Ya Muhammad, la yaghurrannaka nafsaka annaka qatalta rijalan la ilma
wahai Muhammad, jangan tertipu dengan dirimu sendiri. Engkau hanya bertemu dengan orang-orang yang gak ngerti perang. Nah kalau ente ketemu kita, ini baru perang sebenarnya. Ini salah satu. Kemudian riwayat berikutnya disebutkan Muhammad bin Isa bin Yasar, ketika ada salah seorang wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa, ada seorang Yahudi yang usil mengikat kainnya, bajunya, hingga wanita tersebut sedang duduk. Ketika berdiri, terlepas kainnya dan tersikat auratnya. Ada salah seorang muslim yang berdagang di situ marah dan membela wanita tadi, membunuh Yahud tadi. Lalu Yahud juga membalas membunuh muslim. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka ketika itu pun Yahud Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Jadi mereka sudah terlebih dahulu diusir. Kemudian tahun keempat Hijriah, setelah perang Uhud, Bani Nadir ingin membunuh Nabi SAW. Akhirnya mereka diusir. Nah setelah tahun kelima, perang Khandaq, perang Ahzab, ketika Abu Sufyan membawa 10.000 pasukan dari Ghatafan, dari berbagai macam Arab, ketika datang mengepung Madinah, mereka tidak berhasil masuk karena Rasulullah menerima usulan dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan berkuda waktu itu gak bisa menembus pertahanan kaum muslimin. Khalid bin Walid pada saat itu masih di barisan kaum muslimin. Nanti tahun depan beliau masuk Islam di tahun ke-8. Dari luar mereka gak bisa masuk, tapi datang provokasi dari Ka'ab bin Ashraf kepada dari orang-orang Quraisy kepada Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Bani Quraidah. Ayo, ini Muhammad sudah dikepung oleh musuh, tapi tidak bisa masuk. Nah kalianlah yang berada di Madinah, wahai Bani Quraidah, untuk menyerang dari dalam. Sementara antara Rasulullah dan Bani Quraidah ada perjanjian damai. Akhirnya mereka melanggar perjanjian tersebut, menyerang kaum muslimin dari dalam dan berhasil ditaklukkan. Allah mengirimkan angin yang sangat kencang kepada Quraisy. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, Allah cukupkan kaum mukminin tidak perlu berperang, tapi musuhnya kalah dan lari kalang kabut. Setelah perang itu pun Rasulullah membalas pengkhianatan Bani Quraidah ini dengan mengusir mereka juga dari Madinah. Mereka keluar jauh, ada yang menuju ke Syam, kecuali Bani Nadir tadi. Mereka ketika terusir, mereka tidak berlari jauh. Ada sebagian ke Syam, tapi mayoritasnya berpindah ke Khaybar. Nah inilah mereka peristiwa pengusiran kedua bagi Bani Nadir. Sehingga Yahudi yang lain tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu karena memang mereka sudah keluar terlebih dahulu dari kota Madinah. Demikian Allah. Yang wakaf tadi Ustaz, apakah kita kan pernah dengar ya kalau umroh atau haji itu ada kebun kurma punyanya Utsman bin Affan. Oh, Utsman ya. Saya kira nanti ujungnya di situ gitu. Peninggalan salah satu dari Umar itu punya Utsman ya. Iya. Memang ketiga ada juga namanya Bi'rur Rumah, sumur Ar-Rumah yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Jadi terjadi pergeseran dan pernah ada gejolak di Madinah yang membuat pendaftaran administrasi pada saat itu qadar Allah berantakan. Jadi ada peristiwa harrah, peristiwa perebutan pada zaman Bani Umayyah, perebutan kekuasaan di Madinah karena waktu itu masih berpusat di Madinah, hingga akhirnya terjadi keserampangan dalam administrasi aset. Wallah alam sepertinya itu yang membuat hari ini kita tidak lagi melihat wakaf-wakaf para sahabat dahulu. Nah, wallah alam. Jadi sepertinya ada ketidakaturan administrasi tadi, pencatatan aset. Karena emang sekarang dicari pun udah susah ya. Dicari pun udah susah. Nah, wallahu a'lam. Baik. Tadi ada pertanyaan nggak? Oh iya, dari MP. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan keluarga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Apa izin bertanya di luar tema Ustaz? Apakah ahli kubur mengetahui atau mendengar orang yang berziarah padanya dan menjawab salamnya? Apa Ustaz? Waris untuk satu anak perempuan maksimal berapa ya? Sepertiga kan? Enggak. Waris untuk anak satu perempuan dia dapat seperdua. Kata Allah, fa in kanat wahidatan falaha nis. Jika anak perempuan satu saja, maka warisannya setengah. Tapi dilihat dalam mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Ar-Rahabi dalam kitabnya,
dilihat apakah ada ahli waris yang lain, apakah ada saudara dari sang mayit, apakah masih ada orang tua dari sang mayit, apakah ada cucu dari sang mayit. Jika ada, maka mereka masih bagian dari ahli waris. Kalaupun misalnya nggak ada semuanya, nggak ada lagi ahli waris kecuali anak perempuan, maka anak perempuan ini mendapatkan 1/2 secara pembagian fard dan dapat sisa dari hasil rad. Jadi dalam mazhab Syafi'i, jika ada sisa dari warisan yang belum dibagikan karena tidak ada lagi ahli waris yang mendapatkannya, maka ashabul furu', maka orang-orang yang mendapatkan dengan porsi yang sudah ditentukan dalam syariat, selain mendapatkan porsinya, juga mereka mendapatkan sisa tadi, namanya rad. Hanya ini penjelasannya panjang sebenarnya. Ini kita menyelesaikan ini 4 semester di Libya, di sini kita mau jelaskan dalam 3 menit, kayaknya nggak mungkin. Jadi intinya poinnya begitu Bu. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi, sebenarnya saya ada jadwal konsultasi untuk waris, tapi lumayan jauh, kayaknya di Cempaka Putih, salah satu masjid namanya Masjid Al Azhar. Di situ saya ada jam setiap Ahad jam 7 sampai jam 9. Di situ kita buka konsultasi waris. Karena memang banyak permasalahan waris yang kakeknya udah meninggal, terus ayahnya udah meninggal, terus udah punya 3 turunan, belum dibagi harta warisannya. Nah ini permasalahan-permasalahan yang kita temui dalam masyarakat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memberikan konsultasi bagi kaum muslimin. Amin. Baik Ustaz, karena waktunya sudah cukup siang dan lewat sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Mohon diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih. Baik, kita tutup. Oh ya, ada satu pertanyaan tadi tentang apakah penghuni kubur mendengar salam dari yang mengucapkannya. Jadi gini, kita berbicara tentang penghuni kubur, ini adalah ranah gaib. Kita nggak bisa berbicara dengan berspekulasi perkataan siap, tidak ada yang diterima. Di dalam Al-Quran, Allah menetapkan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang ada di dalam kuburan bisa mendengar. Maka dalam ayat ini Allah menafikan orang di dalam kubur bisa mendengar. Tapi ada di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, wa innahu la yasma'u qar'a ni'ali ahlihi. Jika satu jenazah sudah dimasukkan ke dalam kuburannya, keluarganya pulang, jenazah ini mendengarkan suara jejak keluarganya yang pulang. Maka ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan satu dalil, hanya mengambil sebagian dalil. Mereka mengumpulkan seluruh dalil, lalu mereka mengompromikannya dengan mengatakan hukum asal orang di dalam kubur. Mereka tidak mendengarkan apa yang diucapkan yang di atas kubur, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika keluarganya pulang setelah memakamkannya, atau dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu alayya", bersalawatlah kepadaku, karena ketika kalian bersalawat, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan itu, menugaskan malaikat menyampaikan itu kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahli sunnah mencukupkan apa yang datang dalam dalil, dan mereka tidak melewati apa yang tidak disebutkan di dalam dalil. Maka semoga apa yang kita dengarkan hari ini mengkaji lembaran-lembaran kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, melihat perjuangan Islam dan betapa indahnya agama kita. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin istiqamah, semakin taat, dan semakin semangat mencontoh mengikuti Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus connect, kalau orang nggak nyambung dan hilang dan blank.